Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkenal sangat kaya dan berkuasa. Kekuasaannya tidak hanya sebatas memimpin manusia, namun juga memerintah makhluk-makhluk halus semacam jin. Kekuasaan dan kekayaan Nabi Sulaiman bahkan diakini tak tertandingi sampai zaman sekarang, karena saking besarnya. Selain kaya raya dan menjadi raja, Nabi Sulaiman juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki rata-rata manusia, yaitu mampu berkomunikasi dengan hewan hingga menundukkan angin. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Sulaiman bisa memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa semacam itu? Dalam kitab Qisosul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, ada penjelasan menarik mengenai rahasia di balik kemampuan dahsyat Nabi Sulaiman. Dan inilah kisah serta penjelasan selengkapnya. Selain menjadi nabi, Sulaiman adalah seorang raja. Ia tidak hanya memerintah bangsa manusia, namun juga bangsa jin atau makhluk-makhluk halus. Meski memegang kekuasaan yang luar biasa besar, Raja Sulaiman memerintah dengan adil dan bijaksana. Untuk membantunya mengurusi pemerintahan, Sulaiman didampingi 2 perdana menteri, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Asif bin Barhoya adalah perdana menteri dari bangsa manusia, sementara Istirohi adalah perdana menteri dari bangsa jin. Singkat cerita, Istirohi sejak lama sangat penasaran dengan kemampuan Sulaiman, dan ingin tahu sumber kekuatannya. Sebagai jin yang pintar dan licik, Istirohi pun mencari-cari dan mempelajari sumber kekuatan Sulaiman, sampai akhirnya ia mengetahui bahwa sumber kekuatan Sulaiman ada pada cincin kesayangannya. Cincin itu selalu terpakai di jari Sulaiman, dan Istirohi memutar otak untuk mencari cara mendapatkan cincin itu. Ia ingin memiliki kekuatan Sulaiman. Setiap hari, Sulaiman biasa mandi di kolam pemandian raja, dan Istirohi memperhatikan hal itu. Setiap kali akan mandi, Sulaiman melepaskan cincin di jarinya, lalu meletakkannya di atas batu di tepian kolam. Setelah mempelajari tempat itu dengan cermat dan menemukan celah yang aman, Istirohi memanfaatkan hal itu untuk mencuri cincin Sulaiman. Begitu cincin itu didapatkannya, Istirohi segera memakai cincin itu di jarinya, dan seketika ia merasakan dirinya berubah menjadi Sulaiman yang gagah perkasa, dan memiliki kekuatan Sulaiman yang selama ini diidamkannya. Istirohi lalu pergi ke ruangan raja, dan para penjaga di sana seketika menunduk hormat karena meyakini itu Raja Sulaiman. Sejak itu pula, Istirohi menjadi Sulaiman, dan menjadi raja yang memerintah kerajaan Sulaiman. Lalu bagaimana dengan Sulaiman yang asli? Setelah cincin miliknya dicuri dan dipakai Istirohi, Sulaiman jadi kehilangan kekuatannya. Bahkan ia seperti berubah jadi sosok yang sama sekali tidak dikenali siapapun. Ia diusir dari istananya sendiri, orang-orang tidak mengenali bahwa dia sebenarnya raja mereka yang sesungguhnya. Dalam waktu seketika, Raja Sulaiman berubah menjadi rakyat jelata. Setelah terusir dari istana dan tidak dikenali siapapun, Sulaiman lalu mengembara dan menjalani kehidupan yang miskin. Ia keluar dari istana tanpa bekal apa-apa, jadi ia harus berusaha seperti orang-orang miskin lain agar bisa makan. Suatu hari, langkah Sulaiman tiba di pesisir pantai dan menyaksikan seorang nelayan tua sedang mengambil ikan-ikan yang tertangkap dalam jaringnya. Didorong rasa lapar, Sulaiman menawarkan diri untuk membantu si nelayan. Nelayan itu tidak keberatan, tapi ia hanya dapat memberikan 1 ekor ikan kepada Sulaiman sebagai upahnya. Sejak itu, Sulaiman menjadi pembantu nelayan tersebut. Ia membantu melemparkan jaring ke laut untuk menangkap ikan, dan mendapat upah 1 ekor atau 2 ekor ikan setiap hari yang dapat ia gunakan untuk mengganjal perut. Diam-diam, nelayan tua yang dibantu Sulaiman memperhatikan bahwa pria pembantunya itu bekerja dengan tekun meski upahnya tidak seberapa. Karena kagum pada semangat kerja dan kejujurannya, nelayan itu lalu menikahkan Sulaiman dengan salah satu putrinya. Sulaiman pun menikah dengan putri si nelayan, dan menjalani kehidupan sederhana sebagai nelayan yang tinggal di sekitar pantai. Sementara itu,
Istana Sulaiman kini dikuasai oleh Istirohi, jin licik yang telah mencuri cincin Sulaiman. Dengan cincin sakti itu, Istirohi benar-benar menjadi Sulaiman, baik secara fisik maupun kekuatan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dimiliki Istirohi, yaitu kebijaksanaan Sulaiman. Rupanya, kebijaksanaan Sulaiman benar-benar lahir dari diri Sulaiman sendiri, sehingga tidak bisa diambil alih begitu saja oleh Istirohi meski ia sudah mencuri cincin Sulaiman. Karena tidak memiliki kebijaksanaan Sulaiman, Istirohi pun memerintah kerajaan dengan cara berbeda dengan Sulaiman. Bukan adil dan bijaksana, tapi sewenang-wenang. Hal itu membuat rakyat jadi heran, sementara para pejabat di istana jadi bertanya-tanya. Asif bin Barhoya, Perdana Menteri yang telah sangat mengenal Sulaiman, diam-diam curiga kalau Sulaiman yang sekarang memerintah kerajaan bukanlah Sulaiman yang sebenarnya. Karena kecurigaan itu, Asif bin Barhoya lalu mengadakan rapat rahasia dengan para pejabat istana, yang ternyata juga memendam kecurigaan serupa. Mereka lalu mencari cara untuk membuktikan kecurigaan itu, untuk mengungkap siapa sebenarnya orang yang sekarang menyamar jadi Sulaiman. Rapat rahasia itu menghasilkan sebuah rencana. Asif bin Barhoya dan yang lain sepakat untuk membacakan kitab Zabur di dalam istana. Maka, di waktu yang telah ditentukan, saat Sulaiman palsu alias Istirohi telah terlelap di peraduan, seluruh penghuni istana diminta untuk membacakan kitab Zabur. Upaya itu berhasil. Saat ayat-ayat Zabur berkumandang di seluruh ruang istana, Sulaiman palsu terbangun dari tidurnya, dan menjerit-jerit kesakitan. Sosoknya berubah-ubah antara mewujud sebagai Sulaiman dan sesekali berubah menjadi Istirohi. Semakin lama Zabur dibacakan, Istirohi semakin kesakitan, sampai akhirnya sosok aslinya benar-benar tersingkap dan menjadi Istirohi seutuhnya. Puncaknya, tubuh Istirohi yang kesakitan lalu terlempar ke angkasa, dan cincin Sulaiman terlepas dari jarinya. Saat terlepas dari jari Istirohi, cincin itu kemudian jatuh ke tengah samudra, dan termakan oleh seekor ikan. Ikan itu lalu tertangkap jala Sulaiman, yang waktu itu masih jadi nelayan. Tanpa punya pikiran apapun, Sulaiman membawa ikan hasil tangkapannya ke rumah untuk dimasak. Saat istrinya membersihkan ikan tersebut, ia mendapati ada sebuah cincin di perut ikan. Sulaiman mengenali cincin itu sebagai miliknya, dan ia pun lalu memakainya. Begitu Sulaiman memakai cincin itu, seluruh kekuatan dan kemampuannya kembali kepadanya. Orang-orang kembali mengenalinya sebagai Raja Sulaiman yang perkasa, adil dan bijaksana. Kisah ini mengandung banyak pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, peristiwa yang terjadi pada Nabi Sulaiman terkait cincinnya yang hilang adalah ujian dari Allah atas kenabian Sulaiman. Bahwa segala hal dapat direnggut dari Sulaiman, termasuk kekuatan dan kekuasaannya, namun ada satu hal yang tidak bisa diambil begitu saja, yaitu kebijaksanaannya. Kedua, kisah ini juga memberitahu bahwa kekuatan atau kekuasaan yang diperoleh dengan cara tidak jujur tidak akan dapat bertahan lama. Sementara kejujuran dan kebijaksanaan dapat menyelamatkan orang dimanapun, meski ia bukan siapa-siapa. Ketiga, kisah ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang memang milik kita seringkali akan kembali kepada kita. Dan jika ternyata tidak kembali, mungkin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.